Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang pintu kasihan, mengapa pintu kasihan, pertobatan manusia ataupun untuk umat-umat Tuhan masih terbuka? Apa alasannya? Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah alasannya mengapa pintu kasihan itu masih terbuka bagi banyak orang. Oleh karena Tuhan tahu pengorbanan Yesus di kayu salib adalah untuk semua manusia yang pernah dilahirkan di muka bumi ini, tidak terkecuali umat-umat pilihan. Jadi Tuhan mau tidak ada yang binasa. Oleh karena itu, di dalam anugerahnya, di dalam kasihnya yang tak terbatas itu, Dia memberikan waktu sedikit lagi untuk pertobatan bagi manusia yang ada di dunia ini. Karena Tuhan tidak mau pengorbanan Yesus di kayu salib sia-sia. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh diselamatkan. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh diberikan waktu yang panjang di dalam pertobatan mereka kepada Tuhan. Tetapi perpanjangan kasih karunia Tuhan dalam hal ini, pintu kasihan yang masih terbuka itu, bukan berarti kita manusia juga harus hidup di dalam dosa, di dalam kejahatan, berfoya-foya dalam hal-hal duniawi, karena diperpanjang kasih karunia-Nya di dalam pintu kasihan pertobatan kita. Di dalam Testimonis jilid yang keempat, halaman 306 sampai 307, pena inspirasi mengatakan, di dalam pertimbangan terhadap singkatnya waktu, kita sebagai suatu umat harus berjaga dan berdoa. Dan dalam keadaan bagaimanapun, kita tidak boleh membiarkan diri kita sendiri diselewengkan dari pekerjaan persiapan yang hikmat untuk menghadapi peristiwa besar yang terbentang di hadapan kita. Walaupun di dalam kasih-Nya Tuhan memperpanjang waktu untuk pertobatan manusia, khususnya umat-umat Tuhan, tetapi di dalam pertimbangannya Dia memberikan waktu yang diperpanjang, bukan untuk disia-siakan waktu itu, tetapi umat Tuhan harus mengadakan pertobatan yang sungguh. Umat-umat Tuhan harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena bagaimanapun juga, krisis yang ada di depan lebih hebat daripada apa yang sementara atau yang sudah dihadapi oleh umat-umat Tuhan sampai saat ini. Sehingga waktu yang diberikan Tuhan lebih lama lagi untuk pertobatan. Sengaja Tuhan buat agar banyak umat-umat Tuhan yang memiliki persiapan di dalam kehidupannya untuk menghadapi masalah-masalah atau masa kesukaran yang lebih besar yang ada di depan. Jadi di dalam Testimonis jilid 4 ini, halaman 306, 307, pena inspirasi melanjutkan lagi. Oleh sebab waktu tampaknya diperpanjang, maka banyak yang menjadi lalai dan acuh tak acuh dalam perkataan dan perbuatan mereka. Mereka tidak menyadari bahaya mereka
dan tidak melihat serta tidak mengerti rahmat Allah dalam memperpanjang pintu kasihan mereka, supaya mereka mempunyai kesempatan membentuk tabiat untuk masa depan, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi di dalam rahmat-Nya, Tuhan memperpanjang waktu pintu kasihan bagi umat-Nya, agar umat-Nya ini mempunyai kesempatan untuk membentuk tabiat Kristus itu. Karena di masa yang akan datang, di waktu-waktu yang akan datang, ada banyak hal yang lebih hebat, yang merupakan masalah besar yang harus dihadapi oleh umat-umat Tuhan. Sehingga Tuhan sengaja memperpanjang waktu pintu kasihan ini agar karakter Yesus boleh dimiliki oleh setiap umat Tuhan di dalam mengantisipasi yang lebih besar yang ada di depan. Lebih lanjut dikatakan waktu diberikan kepada mereka, maksudnya kepada umat-umat Tuhan, harus digunakan dalam pekerjaan mengalahkan setiap celah dalam tabiat kita dan dalam menolong orang lain dengan contoh dan usaha pribadi untuk melihat indahnya kesucian. Jadi Tuhan memperpanjang waktu pintu kasihan bagi umat Tuhan khususnya, selain mereka membentuk tabiat Kristus itu lebih baik lagi, mereka juga harus memiliki beban. Mereka juga harus melihat orang-orang yang ada di sekitarnya yang perlu juga diselamatkan dengan memberitahukan kepada mereka agar mereka juga boleh menghidupkan kehidupan yang kudus di dalam proses penyucian itu. Jadi inilah maksudnya mengapa pintu kasihan kelihatannya masih lama diperpanjang oleh Tuhan kepada umat-umatnya. Karena Tuhan mau kita semuanya boleh diselamatkan semuanya dengan membentuk tabiat Kristus. Tapi kita juga perlu membantu saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di jangkauan kita masing-masing, agar mereka juga melakukan hal yang sama seperti kita, dengan memberikan diri supaya bertobat sungguh, membuang dosa-dosa yang ada di dunia ini, agar mereka juga hidup di dalam kekudusan. Inilah maksud Tuhan mengapa pintu kasihan masih diberikan kepada kita, khususnya kepada umat-umat Tuhan. Tetapi ada satu kutipan roh nubuat yang perlu juga menjadi perhatian kita. Di dalam Testimonis jilid yang ke-6 halaman 407. Dikatakan waktu kita mahal sekali. Kita hanya memiliki sedikit, sangat sedikit hari dalam pintu kasihan. Jadi walaupun kita ada waktu sedikit diperlama istilahnya pintu kasihannya, tetapi cuma sedikit, dan waktu itu dikatakan sangat mahal, sangat berharga, di mana kita harus membentuk tabiat Kristus di dalam waktu yang sedikit itu yang diperpanjang. Dikatakan waktu yang sedikit ini adalah untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan kekal di masa yang akan datang. Kita tidak punya waktu untuk dihabiskan dalam gerakan-gerakan yang sembarangan. Kita harus takut untuk mengabaikan firman Tuhan. Kita memiliki tabiat Kristus dengan mempelajari firman Tuhan, dengan melakukan hal-hal yang benar yang dikenan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam waktu yang sedikit yang diperpanjang ini dalam pintu kasihan. Jadi inilah yang harus kita lakukan dengan membentuk karakter Yesus di dalam waktu yang singkat, yang sedikit yang diperpanjang ini. Maka kita diharapkan boleh memiliki kekudusan dengan mempelajari firman Tuhan, mempelajari nubuat, dan memiliki hati pikiran yang selalu tertuju kepada Kristus, yang dikatakan di dalam doa yang senantiasa kita lakukan, dan di dalam menyelamatkan sesama kita. Maka inilah maksud Tuhan,
agar semakin banyak orang yang diselamatkan. Selain diri saudara dan saya, orang-orang yang ada di jangkauan kita juga menjadi tugas saudara dan saya untuk bisa kita bawa kepada Kristus agar mereka boleh bertobat, mereka juga boleh diselamatkan. Karena waktu yang diperpanjang ini memang ada tetapi sedikit. Dan itulah yang harus saudara dan saya lakukan, yaitu hidup benar di hadapan Tuhan dengan melakukan kebajikan-kebajikan kepada orang lain, kemudian berdoa senantiasa, hidup benar di dalam hati, pikiran, kata-kata, perbuatan kita yang selalu selaras dengan kehendak Tuhan, dan juga mengambil waktu lebih banyak bersama Tuhan dengan mempelajari firman Tuhan, apakah Alkitab maupun Roh Nubuat. Biarlah waktu yang sedikit ini yang Tuhan berikan untuk pintu kasihan yang masih ada dilakukan dengan benar. Dan memang waktu kita berada di dunia ini sudah sangat-sangat sedikit. Dan kita harus benar-benar hidup di dalam pembentukan karakter Yesus secara sempurna. Semakin hari, semakin banyak waktu kita untuk menjalankannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Roh Kudus akan menuntun kita selalu di dalam kehidupan kita yang sisa saat ini.